Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Kasim. Catatan buruk kebebasan beragama pada masa pemerintahan Pak Prabowo justru terjadi pada awal-awal. Teman-teman Ahmadiyah di Manislor terkena embargo lagi. Kali ini embargo datang dari otoritas daerah Kuningan. Kelompok Ahmadiyah dilarang melakukan acara tahunan mereka di Manislor, Kuningan. Polisi berjaga-jaga memblokade Manislor dari berbagai arah masuknya. Berdasarkan testimoni orang-orang Ahmadiyah yang akan mengikuti acara ini, tapi dia berasal dari luar kota, maka pertanyaan polisi pada mereka sangatlah detail. Polisi melakukan pemeriksaan orang-orang yang keluar masuk wilayah ini. Bahkan mereka ditanya soal KTP, keperluan apa ke Manislor, ada teman atau tidak di sana. Bagi warga Ahmadiyah, tindakan seperti ini sebagai tindakan terrorizing atau menteror warga Ahmadiyah yang merupakan warga negara dan memiliki hak untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan juga melakukan pertemuan dan berorganisasi. Pemerintah daerah Kuningan sebenarnya melakukan tindakan lama yang pada era Jokowi dari beberapa hal tekanan terhadap Ahmadiyah itu lumayan berkurang. Namun salah satu hal yang tertinggal dari pemerintah Jokowi adalah tidak dilakukannya peninjauan SKB 3 Menteri tahun 2008 yang pada saat itu disahkan pada masa pemerintahan Pak SBY. Rejim ini memang bisa mempengaruhi penurunan intensitas tekanan pada Ahmadiyah. Namun itu sifatnya sangat tergantung pada komitmen individual pemimpin pemerintahan. Katakanlah Ahmadiyah di Manislor dan Manislor sebagai kota penting bagi kalangan Ahmadiyah sudah beberapa tahun merasakan keamanan pada masa pemerintahan Jokowi. Namun hal yang sangat perlu dicatat bahwa yang langgeng dalam perlindungan minoritas bukan preferensi individu pemimpin, namun kebijakan atau aturan negara. SKB 3 Menteri 2008 masih ada dan masih bisa dijadikan sebagai pijakan hukum bagi pemerintah daerah dan juga bagi polisi dan mungkin masyarakat mainstream. Dalam hal ini mungkin polisi masih merujuk pada SKB, meskipun polisi mengklaim bahwa mereka hanya mengamankan. Namun aroma penghalang-halangan atas kegiatan Ahmadiyah di Manislor susah ditolak, terutama dari sudut pandang warga Ahmadiyah. Polisi mengatakan demikian karena menurut polisi banyak masyarakat di sekitar yang memang ingin mensweeping anggota Ahmadiyah yang hadir di kegiatan mereka, kegiatan Jalsah Salanah ini. Baiklah, katakanlah alasan polisi ini memang benar bahwa mereka sebenarnya ingin melindungi, namun mengapa pemerintah setempat juga ikut menghambat? Dari segi perjalanan penghambatan kegiatan-kegiatan dari tahun 2008 atau sejak serangan 2005 di markas besar Ahmadiyah di Parung, pemerintah cenderung tidak melakukan evaluasi atas pelaksanaan SKB. Dari 3 kementerian, diam saja. Sebagai publik kita belum pernah mendengar upaya-upaya pemerintah untuk melihat kembali sebenarnya sejauh mana implementasi SKB 3 Menteri tahun 2008 itu. Apakah berdampak positif bagi kehidupan keberagaman dan keberagamaan atau bagaimana? Sejauh mana SKB 3 Menteri 2008 itu memberikan penyelesaian-penyelesaian baik terutama dari sisi Ahmadiyah dan dari sisi kelompok mayoritas. Pemerintah pusat seharusnya sudah mulai melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan atas SKB ini. Saya berharap benar pemerintah Prabowo memikirkan masalah ini dengan pemerintahan yang cukup kuat dan mendapat dukungan politik yang sangat luas. Pemerintahan Prabowo saatnya memulai memberi perhatian pada masalah-masalah kehidupan kelompok minoritas. Jika ini bukan prioritas Prabowo sebagai presiden, paling tidak beliau menugaskan kementerian bersangkutan untuk membuka kembali SKB 3 Menteri ini, agar kementerian-kementerian ini tidak berada dalam posisi yang pasif. Harus ada guidance presiden pada para menteri. Mengapa? Masalah Ahmadiyah ini masalah pemerintah pusat. Urusan agama adalah urusan pemerintah pusat. Namun jika pemerintah pusat lembek, tidak ada guidance, maka persoalan kelompok minoritas akan terus ada dan melemahkan mereka.
Menteri Agama baru Profesor Nasaruddin Umar sendiri nampaknya ragu-ragu. Bahkan beliau dikatakan oleh media-media irit bicara soal peristiwa yang menimpa warga Ahmadiyah yang ingin menyelenggarakan jalsah salanah di Manislor ini. Sebagai Menteri Agama, beliau memang akan menghadapi masalah Ahmadiyah, karenanya beliau harus bersiap-siap untuk menyediakan konsep dan jawaban soal Ahmadiyah ini. Hari ini beliau menghindar untuk memberikan pernyataan lugas, mungkin karena belum ada arahan dari Presiden. Namun untuk yang akan datang, pernyataan itu harus diberikan karena pasti masalah-masalah yang terkait dengan Ahmadiyah atau kelompok minoritas lain akan muncul dan butuh jawaban dari Menteri Agama. Jika Menteri Agama tidak firm dan siap menjawab masalah-masalah beginian, yang sensitif memang, maka itu akan berdampak besar karena Kementerian Agama memegang peran penting untuk memberikan arahan. Selama bertahun-tahun, kesan saya permasalahan Ahmadiyah itu dianggap sudah selesai, terutama karena di era pemerintahan Jokowi, peristiwa yang menghadang Ahmadiyah relatif berkurang. Memang masih ada beberapa peristiwa penyegelan Masjid Ahmadiyah, namun tidak sebanyak pada masa Pak SBY. Pak Prabowo sendiri saya kira tidak cukup juga untuk hanya mendengarkan masukan-masukan dari kementerian, badan dan lembaga-lembaga di bawah beliau soal Ahmadiyah. Namun jika saya melihat secara global, dari sisi pengalaman hidup Pak Prabowo terkait kelompok minoritas, mestinya soal Ahmadiyah akan aman. Namun sejauh mana Pak Prabowo mendapatkan masukan dari orang-orang yang bekerja untuknya untuk persoalan ini? Soal Ahmadiyah ini memang soal penting untuk diselesaikan. Motivasi penyelesaian Ahmadiyah ini jangan dilatar belakangi oleh politik elektoral, karena jika ini dasarnya maka mereka akan kecewa. Motivasinya harus kemanusiaan dan hak asasi manusia. Mengapa demikian? Pertama, Ahmadiyah ini kelompok yang sangat kecil. Jika seseorang menyelesaikan masalah Ahmadiyah bukan didasari oleh prinsip-prinsip kemanusiaan dan HAM, apalagi hanya didasari oleh motivasi elektoral, maka orang akan kecewa karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Dukungan suara yang berarti. Jumlah suara Ahmadiyah itu kecil sekali dalam pemilu. Kedua, sudah jumlahnya yang sangat kecil, ajaran Ahmadiyah ini banyak mendapatkan penolakan di kalangan umat Islam mainstream di dunia. Kelompok ini oleh mayoritas Islam dianggap sebagai deviants, tidak hanya di Indonesia namun juga di negara-negara yang lain. Karenanya membela Ahmadiyah itu berisiko bagi politisi. Jika politisi itu sudah dianggap devian, maka citranya akan rusak, dan jika citra rusak, mereka akan sulit mendapatkan simpati publik. Karenanya memperjuangkan hak warga Ahmadiyah sebagai warga Indonesia yang memiliki hak-hak kewarganegaraan yang setara dengan warga negara lain harus melampaui kepentingan politik itu sendiri. Sebagai catatan atas dasar yang saya paparkan di atas, permasalahannya adalah mampu tidak orang-orang di pemerintahan sekarang ini untuk melakukan atau memperjuangkan hak-hak sipil Ahmadiyah atas dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.